Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yanti Rusli. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema sapaan pada saat ini adalah PSBB lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima kenyataan bahwa kita harus menghadapi kondisi PSBB lagi, artinya segala sesuatu harus banyak bekerja di rumah dan di sana sini dibatasi kegiatan dan aktivitas kita. Tentunya dampak-dampaknya sangat besar dalam berbagai segi kehidupan kita. Teristimewa adalah aktivitas ekonomi kita, pekerjaan kita, dan lainnya. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada yang mengungkapkan ketika kita diperhadapkan dengan hal ini sepertinya kita memulai kembali. Dan rasanya apa yang sudah dilewati hampir 6 bulan ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi lemes rasanya, semangat menjadi menurun. Mulai timbul rasa kekhawatiran apa yang akan terjadi dengan diri kita, kehidupan kita pada hari esok. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pengalaman Naomi, seorang ibu yang sudah tua, suaminya sudah meninggal, dia punya anak 2 orang laki-laki juga meninggal, dan ketika dia sendirian rasanya di tanah asing, yaitu di Moab, maka dia memutuskan untuk pulang kampung. Dan ketika dia pulang, maka orang-orang menyapa dan menyambut dia. Dan dia mengatakan kepada mereka seperti ini, Bapak Ibu, di dalam Rut 1 ayat 20 sampai dengan 21. Naomi berkata, "Jangan sebut aku Naomi, sebut saja aku ini Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Saudara, inilah rasa hati dari Naomi ketika dia datang ke kampung halamannya. Tidak membawa apa-apa, tetapi membawa kepahitan yang dialaminya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia memulai dari awal dan Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan kepadanya? Allah bekerja dalam segala hal, menolong setiap orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal 4, di situ diceritakan happy ending yang dialami oleh Naomi. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 8 ayat 25 sampai 28, bahwa Allah itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, maka dia akan tekun dan tabah menghadapi setiap perjalanan hidupnya. Meski memulai dari nol, tetapi ada tangan Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Dan hal ini ya dan amin betul-betul dialami dan dibuktikan oleh Naomi. Dalam pasal 4 ayat 14 sampai 17 dikatakan, "Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya
nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti yang sudah dialami dan dibuktikan oleh Naomi dalam masa tuanya, ketika dia memulai dari awal lagi kehidupannya beserta dengan menantunya Ruth, Tuhan merenda, Tuhan memberkati dan menolong, karena Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil dan mengasihi Dia, yang beriman dan percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita belajar menerima setiap kenyataan, mensyukuri, meyakini bahwa ada rencana yang indah dari setiap tantangan dan perjalanan hidup kita. Masa ini bagaikan masa pelatihan dan menguji kita menjadi orang yang tekun dan tabah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil dalam mencurahkan berkat dan kasih-Nya pada masa apapun bagi setiap orang yang beriman, yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dari saya.